Nah, ini saya ingin menjelaskan supaya jelas ya. Misalkan lingkaran ini adalah lingkaran kekekalan. Ini alfa dan omega, tiada awal dan tiada akhir. Terus suatu hari 6.000 tahun yang lalu di sini Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian mereka udah jatuh, hidup dalam dosa, ada hukum Taurat. Tapi meskipun ada hukum Taurat, mereka itu nggak bisa menjalankan. Meskipun ada korban-korban pengampunan dosa, terus harus mempersembahkan potong hewan dan sebagainya. Akhirnya di Yeremia 31 ayat 31 Tuhan bilang, aku akan membuat perjanjian yang baru. Nah, 2000 tahun yang lalu ini turunlah Tuhan Yesus. Nah, saudara harus tahu, Tuhan Yesus itu ada di lingkaran ini. Waktu dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, itu kan. Dia Allah Bapa Roh Kudus itu ada di sini. Ada di lingkaran kekekalan. Gitu. Dia meskipun satu kesatuan, tapi dia adalah Tritunggal gitu. Satu kesatuan, tiga penugasan, bagaimana menjelaskannya ya. Nah, turunlah jadi manusia. Ini 2000 tahun yang lalu. Nah, dia jadi manusia itu hidup selama 33 tahun, 33,5 tahun. Ini yang diberi nama Yesus. Nah, kemudian setelah 33,5 tahun, ini kan dia turun. Udah selesai tugasnya, udah menebus manusia, mengalahkan maut, dia balik lagi ke kekekalan sini. Nah, kebanyakan orang-orang yang bukan Kristen itu sulit menerima yang ini loh. Kok Tuhan Yesus bisa ada tainya, ada apanya. Dia selama jadi manusia, dia setara dengan ini. Dia namanya tugasnya jadi sebagai manusia. Yang dia bukan manusia bohong-bohongan, memang dia lagi jalanin tugas sebagai manusia. Ya dia sebagai manusia disalib, dipukul, dia apa. Ya ini tugasnya dia, misinya dia. Bukan mission impossible, ini mission possible. Nah, terus dia sekarang udah kembali, naik lagi ke surga, ya dia udah kembali di sini. Cuman banyak orang kan cuman melihat dia di sininya doang, makanya nggak bisa nerima. Nah itulah, untuk bisa menerima ini harus terima Roh Kudus, untuk bisa menerima kemanusiaan Yesus.